Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Allah Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semua? Amin, sungguh amat baik ya. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani. Puji nama Tuhan, pujian-pujian yang boleh menguatkan iman kita ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Betapa kita punya Tuhan yang besar ya, kuasanya tidak terbatas ya. Saya menikmati pujian tadi ya, betapa kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan saya percaya juga hari ini ada kebaikan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin. Karena ketika kita mengatakan amin, terjadilah seperti kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Dan saya nggak tahu Bapak Ibu Saudaraku datang ke tempat ini bawa apa, tapi satu hal yang pasti Tuhan tahu. Ya, dan mari nyatakan setiap kerinduan kita kepada Dia dan Dia akan beri lebih daripada apa yang dapat kita minta. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapak di dalam surga, ini kami anak-anak-Mu, kami bersyukur karena waktu ini adalah waktu yang terindah di mana kami boleh bersekutu bersama, menikmati Engkau. Bapak, ini hati kami, ini pikiran kami, ini hidup kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami percaya di dalam Engkau tidak ada sesuatu yang buruk, segala sesuatunya adalah yang terbaik. Dan Engkau yang paling tahu apa yang kami butuhkan pagi hari ini. Bekerjalah dengan kuasa-Mu yang dahsyat, kasih-Mu yang hebat. Penuhi setiap hati kami dengan kasih-Mu yang sempurna itu ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan Yesus karena kami tahu hari ini kami boleh ada di tempat ini, bahkan selama-lamanya. Kami boleh berdiri di hadapan Allah Bapa sebagai orang yang dibenarkan di dalam Engkau. Semua hanya karena Engkau, semua hanya karena karya-Mu, semua hanya karena pengorbanan-Mu. Dan kami bersyukur karena sungguh kami boleh menerima segala yang terbaik. Semua hanya karena kami ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, Kau bekerja dengan dahsyat. Urapi kami semua yang menyampaikan, yang mendengarkan semuanya. Kami butuh kuasa-Mu Roh Kudus, kami butuh Engkau bekerja dengan dahsyat. Kau kami bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya rindu kita boleh mengatakan saya adalah orang yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Silahkan mengatakan kepada diri sendiri, saya adalah orang yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita semua orang-orang yang berdosa dulu. Ya, tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya Yesus, ya, darah Yesus itu menyucikan kita. Karena darah Yesus itu darah yang berkuasa, darah yang mahal. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sebelum saya membagikan bagaimana kasih Tuhan yang besar, bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dibenarkan dan apa itu artinya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ayah, suami, sebagai seorang pelajar, itu semua berkaitan erat sekali. Ya, apa yang terjadi secara spiritual, secara roh, itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, tidak dipisahkan. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa saya mau kasih tunjuk foto anak-anak ya, ini bless gabungan yang terakhir 25 April, sekali lagi kita gak banyak orangnya. Tapi saya selalu bersyukur setiap kali anak-anak bisa hadir, karena setiap kali mereka hadir, saya tahu mereka ketemu sama Tuhan. Ya, ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Dan setiap kali mereka dengar kebenaran, seperti firman Tuhan berkata, ya kebenaran itu memerdekakan mereka. Mereka gak akan jadi orang yang sama lagi. Amin. Ya, terus dukung di dalam doa. Ya, kalau di kebaktian umum pertama ini juga ada di antara jemaat yang mungkin masih umurnya umur muda, ayo datang saya ajak. Ya, di tiap hari Jumat. Ya, tiap hari Jumat jam 7 malam atau setengah 7 malam. Ya, oke, ini kemarin kita sama-sama cari telur ya, tapi telurnya bisa dibuka, ya keren ya, telurnya bisa dibuka dan waktu dibuka isinya apa? Isinya adalah surat cintanya Tuhan, luar biasa ya, mereka tempel di buku meditate-nya dan mereka boleh tulis, mereka nanti tuker satu, wah keren banget. Ya puji nama Tuhan, ini semua dari Tuhan. Dan kemudian hari Sabtu, ini hari Jumat ya, hari Sabtunya itu bless tunas. Ya, kemarin ada 3 anak yang datang ya, dan sama-sama cari telur juga, tapi telurnya buat dimakan. Kalau kemarin acaranya beda ya, ini acara koordinator yang bikin ya. Kita bersukacita sama-sama dan kita belajar ya, kita belajar betul-betul bahwa waktu kamu percaya sama Tuhan Yesus, kamu bukan orang berdosa lagi. Ya, status kamu, identitas kamu itu udah jadi orang benar. Ya, ini penting
penting sekali. Kenapa? Karena dunia akan selalu bilang sama kita, sama anak-anak kita, ih kamu mah males, ih kamu mah lemot, ih kamu mah apa, begitu. Ya dan mereka dengar itu dan mereka masuk dan jadi kayak, oh saya bodoh ya, saya lemot, saya ini, saya itu. Gitu. Itu akan membuat mereka jadi hidup semakin seperti itu. Tapi bagaimana karena Yesus, karakter kita, identitas kita itu diubahkan. Makanya sekali lagi penting sekali kita belajar tema ini, put right with God, ya. Dijadikan benar di hadapan Allah, ya. Oke. Ya, ini ya, put right with God artinya dijadikan benar, pasif. Ada yang menjadikan kita, bukan kita yang menjadikan diri kita benar, bukan. Ya karena kita akan terus jatuh, fail, kadang benar, kadang salah, kadang benar, kadang salah. Dan di hadapan Tuhan gak bisa yang gak stabil begitu, gak bisa Bapak Ibu. Harus stabil. Makanya harus ada yang nolong kita, yang menjadikan benar. Makanya di sini judulnya dijadikan benar. Dan bukan dijadikan benarnya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Oleh siapa? Oleh Kristus Yesus. Ya, ayat yang pertama yang saya akan bacakan di sini adalah dari Matius 6 ayat 33. Oh, ini ayat yang sangat terkenal dan ayat yang sangat-sangat relevan dengan keseharian kita. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus. Ya, konteksnya ceritanya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus bilang, aku tuh ngerti. Ya, di dunia ini banyak hal yang harus kita beresin. Betul Bapak Ibu? Banyak ya. Kita sendiri harus hidup, kita sendiri punya kesehatan. Betapa sekarang penyakit makin macam-macam aja tuh di luar. Ya, belum lagi kita punya keluarga, ya. Kita mesti cari uang untuk apa? Untuk hidup. Tuhan Yesus tahu itu, tahu. Makanya di Matius 6 ini Tuhan Yesus bilang seringkali kita jadi takut dan khawatir. Aduh nanti makan apa? Aduh nanti kalau saya udah selesai bekerja di umur pensiun, siapa yang biayain saya? Nanti saya gimana kalau kesehatan ini? Aduh saya mesti masuk asuransi apa enggak? Aduh saya mesti punya. Iya, bikin pusing. Tuhan Yesus tahu. Makanya Tuhan Yesus bilang, bangsa-bangsa lain itu cari apa yang harus dipakai, apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum. Tapi buat kamu, ya, buat kita, buat anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus kasih tahu ini. Tetapi carilah dahulu. Yang pertama, ada sesuatu pasti. Karena perkataan Tuhan Yesus itu gak pernah salah. Bahkan saya mau bilang perkataan Tuhan Yesus itu ada misteri di baliknya. Kita perlu untuk terus merenungkan itu Bapak Ibu Saudaraku. Dan fokus cuma bisa satu. Kalau pakai logika manusia nggak akan masuk akal. Loh Tuhan saya mesti kerja dong. Ya kan, saya mesti mikirin anak saya dong nanti sekolahnya bagaimana. Masa cari terus kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana? Tapi sekali lagi ada misteri di balik ini. Ya, dan minta sama Roh Kudus bukain. Kenapa? Karena ini benar. Yang dicari dulu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kerajaan Allah dan kebenaran ini bukan bicara tentang kerajaan begitu ya, ada serdadu, bukan. Kerajaan Allah dan kebenaran kita udah belajar ini ya di minggu yang pertama ya. Bicara tentang satu pribadi, dialah Yesus sendiri. Makanya di Bless ada satu anak nyeletuk. Kenapa sih Tuhan Yesus nulisnya bilangnya tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Aduh ribet amat, kenapa sih gak bilang aja tetapi carilah dahulu Yesus gitu. Dia bilang gitu ya, saya ketawa. Bagus juga nih pertanyaan anak-anak kritis gitu ya. Tapi saya bilang karena Tuhan Yesus saat itu ingin kita memiliki kerinduan. Ya, karena kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa apa? Dalam. Ya. Dan perlu Roh Kudus untuk membukakan itu. Cari Yesus, maka semuanya akan ditambahkan. Nah saya mau cerita sedikit Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Ya, Adam dan Hawa diciptakan begitu sempurna, begitu sungguh amat sangat baik. Tapi kemudian iblis yang jealous, yang dia sebel, yang dia gak bisa kalahin Tuhan. Dia mau gangguin manusia. Supaya apa? Supaya Tuhan tuh jadi terluka. Ini bahasa sehari-hari ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan betul akhirnya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudaraku tahukah pada saat awal penciptaan Allah itu memberkati manusia. Bapak Cinbeng sudah khotbahkan ini ya kan. Allah tuh begitu rindu untuk memberkati. Tapi
karena kita jatuh di dalam dosa, berkat itu gak bisa sampai ke kita. Karena kita gak layak, kita gak bisa. Jadi kita tuh hidup begitu terkutuk. Bahkan kita tahu Allah sendiri mengutuk tanah. Tanah itu akan begitu susah sekali ya, keluar anak duri. Laki-laki tuh bakal susah banget waktu kerja. Perempuan bakal sakit banget waktu melahirkan, and so on. Terkutuk karena dosa. Tapi sesungguhnya Allah punya hati yang begitu mengasihi manusia. Allah ingin memberkati manusia. Tapi kalau statusnya, identitasnya adalah berdosa, berkat itu gak bisa turun. Ya, Tuhan tahu, Yesus tahu kita perlu makan, anak-anak kita perlu sekolah. Ya, tapi gak bisa. Kita akan jadi kerja keras, banting tulang sampai stres, depresi, sakit-sakit begitu ya. Karena apa? Karena sudah ada kutukan, karena dunia ini udah penuh dengan kutuk. Tapi pagi ini saya mau bilang ada kabar baik. Yesus udah turun ke dunia, dia mati di atas kayu salib. Ya, dia memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Mendamaikan. Sehingga apa? Sehingga Allah gak murka lagi, sehingga berkat dari surga itu bisa turun atas kita. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini, pagi ini kalau Bapak Ibu Saudaraku percaya bahwa saya orang yang dibenarkan di dalam Yesus begitu ya. Berkat itu Bapak Ibu Saudaraku gak usah minta-minta lagi. Gak usah kejar-kejar lagi. Kenapa? Justru ngikutin kita. Karena hubungan kita udah diperbaiki sama Yesus. Yesuslah pendamai kita dengan Allah. Dan ketika kita didamaikan, berkat itu tuh jadi bagian kita. Makanya Daud bisa bilang, kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Bukan karena aku lakuin segala sesuatunya perfect, sempurna, bukan. Karena Daud percaya kepada kemurahan Allah. Kemurahan Allah itu ada di dalam pribadi Yesus. Yesus full of grace and truth. Jadi saya mau bilang pagi hari ini, berhenti punya pola pikir yang saya mesti berusaha untuk dapetin berkatnya Tuhan. Enggak. Berkat Tuhan itu udah ada. Kitanya aja yang gak tahu, atau kitanya aja yang main perasaan, dirasa-rasa. Bapak Ibu Saudaraku, saya udah jelaskan bulan lalu, we live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar oleh iman akan hidup. Pakai iman, bukan pakai perasaan, bukan pakai logika. Karena iblis gak akan berhenti, dia terus ngomong dalam pikiran kita. Lihat tuh, kamu kan malas kan? Ya itu makanya nilai kamu jelek begini-begini. Kalau ke anak-anak seperti itu ya. Makanya cari terus Yesus, cari terus Yesus. Maka segala sesuatu yang lain itu akan ditambahkan dengan caranya Tuhan. Dengan kebenarannya Tuhan. Dan ini kita perlu belajar. Karena cara Tuhan bukan cara dunia. Cara Tuhan bukan seperti kita nonton film Jin dan Jun gitu ya. Genie, oh Genie atau Aladin. Yang minta permintaan, jrat, langsung keluar saat itu juga. Enggak. Cara Tuhan adalah cara yang ajaib. Kadang bisa cepat secara waktu manusia, kadang bisa lambat secara waktu manusia. Tapi dia tidak pernah terlambat. Ya jadi jangan terlalu mikirin gimana caranya Tuhan nambahin. Gimana cara, itu bukan bagian kita Bapak Ibu. Setiap kali baca tulisan Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan, katakan ya dan amin. Bagian saya adalah terus mencari kerajaan Allah dan kebenaran, dan Tuhan janji semuanya akan ditambahkan. Saya gak punya banyak waktu untuk bersaksi bagaimana bentuk ini ya Tuhan menambahkan. Tapi satu hal saya mau tekankan sekali lagi, berkat itu tuh udah ada, udah jadi milik kita. Tapi bagaimana caranya atau bagaimana pola pikir kita yang kita perlu mengalami pertobatan untuk akhirnya kita bisa melihat betul loh saya tuh orang yang diberkati begitu. Ya karena orang iman itu nggak minta bukti ya, percaya dulu. Tapi bagaimana nanti Tuhan akan kasih lihat sama kita. Oke? Ya ini kita masuk di ayat saya di 2 Korintus. Ya 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 21 ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saya akan bacakan buat kita semua. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia.
Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jangan ukur diri kita pakai ukuran manusia. Karena kita udah ditebus sama Tuhan Yesus, kita udah jadi miliknya Tuhan Yesus. Ya. 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Bapak Ibu ada di dalam Kristus? Amin. Ya, ia adalah ciptaan baru. Berdosa dulu, sekarang saya ciptaan baru karena saya ada di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari lala, bukan dari Allah. Kebenaran ini dari Allah. Yang dengan perantaraan siapa? Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah, dengan diri Allah. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Ya, tadi saya bilang ya, Kristus yang jadi pendamai. Dengan apa? Dengan Allah tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Termasuk saya ya. Saya juga utusan Kristus. Bapak Ibu utusan Kristus. Untuk menyatakan bahwa Kristus itu sudah mendamaikan. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus. Saya minta kepada Bapak Ibu Saudaraku ya. Berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Waktu setiap kali kita berpikir saya orang berdosa. Gimana sih? Kita tuh udah didamain sama Allah. Sama seperti Rasul Paulus saya juga bilang beri dirimu didamaikan dengan Allah. Karena Kristus sudah mati di atas kayu salib. Kristus menjadi pendamai. Jangan bilang lagi saya pendosa. Jangan. Itu salah, itu keliru. Itu dosa. Kenapa? Karena tidak beriman. Ya semua yang tidak iman itu dosa. Ya berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah ini ya ayat 21 adalah ayat mas kita hari ini. Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa. Yesus tidak mengenal dosa. Dibuat oleh Allah. Menjadi apa? Menjadi dosa. Karena apa? Karena kita. Supaya apa? Supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saya mau bilang setiap dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku, jangan dikira itu gak harus dibayar. Bayar. Allah adalah Allah yang adil. Dosa kamu harus bayar. Ya, tapi saya mau bilang yang bayar bukan kita. Yang bayar siapa? Yesus. Yesus gak kenal dosa. Dia 100% manusia, dia 100% Allah. Dia gak kenal dosa, dia gak bisa lakuin dosa. Tapi dia dijadikan dosa. Kalau Yesus yang gak kenal dosa bisa jadi berdosa, itu terjadi supaya kita yang gak pernah bisa 100% benar, bisa jadi 100% benar. Saya ulang ya, Yesus tuh gak pernah ngelakuin dosa loh. Tapi Yesus bisa dinyatakan berdosa karena Allah. Maka berarti kita pun yang gak pernah bisa suci, bisa dinyatakan suci karena Allah. Oke ya, supaya ada gambaran saya mau kasih lihat ayat mas kita di dalam bahasa Inggris. Ini ya, put right with God. How? Bagaimana sebetulnya caranya? You say, in Christ. Jadi di dalam Kristus kita tuh dompleng Tuhan Yesus. Kita tuh dibalut sama darahnya Yesus. The wonderful working blood of Jesus. Ya kita tuh dipeluk sama, di covered sama darahnya Yesus. God put the wrong on him. Jadi Tuhan tuh taruh yang semua salah, semua dosa di dalam Yesus. Yang gak pernah ngelakuin sesuatu yang salah loh. Yesus gak pernah lakuin satu pun salah. Tapi Yesus dinyatakan berdosa. Supaya apa? Supaya kita yang gak pernah bisa benar 100%. Bisa dinyatakan kamu benar 100%. Ya, ini hikmat Allah. Ya, so we could be put right with God. Supaya kita tuh bisa benar dalam Tuhan. Nah ada satu video, siap-siap ya. Ini video membantu kita untuk kita tahu bagaimana dulu pada saat perjanjian lama. Ketika seseorang mau ketemu sama Allah, mau dapetin berkatnya Allah, harus minta ampun sama Allah. Dia harus bawa kambing atau domba.
kambing atau domba yang gak boleh ada cacatnya. Harus benar, karena di situ sebetulnya terjadi pertukaran. Sama seperti yang tadi saya bilang kan, Yesus gak pernah dosa, dinyatakan dosa. Kita yang dosa dinyatakan jadi benar, karena terjadi pertukaran. Coba kita lihat ya videonya ya, ayo Li, setel Li. Nah ini ya, ceritanya nih saya bawa domba. Ini dulu ya waktu Yesus belum mati ya. Nah ini juga gambaran dari Yesus sebetulnya, anak domba Allah. Kemudian bagaimana imam memeriksa, ya memeriksa ada cacat enggak, dombanya harus tidak ada cacatnya, tidak ada celanya ya. Harus betul-betul oke. Nah kemudian imam bilang oke. Nah ketika oke, saya yang berdosa ini lambang aja ya. Bagaimana saya mentransferkan, ya saya mentransferkan setiap kesalahan saya nih ya. Dosa saya, kesalahan saya, pelanggaran saya kepada domba yang tidak bercacat ini, lambang Yesus. Dan bagaimana kesucian Yesus, kebenaran Yesus, kelayakan Yesus ditransferkan kepada saya. Ya, kemudian sesudah itu apa? Harus ada yang bayar, harus mati. Karena upah dosa adalah maut. Sehingga anak domba Allah mati menggantikan kita. Ya. Dan ini dipersembahkan kepada Allah menjadi sesuatu yang berkenan, pendamaian ya, lambang pendamaian, damai dengan Allah. Dan kemudian bagaimana saya bisa pergi sebagai orang yang dibenarkan. Saya bisa pergi sebagai orang yang diberkati. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Kita semakin mengerti ya, barusan kita terus memperingati Paskah, itu yang terjadi. Jadi saya gak ngelakuin sesuatu yang benar. Tapi saya dinyatakan benar karena terjadi exchange, pertukaran. Ya, dan itu semua karena Yesus. Itu semua karena kasih karunia. Makanya Jesus full of grace and truth. Ya, grace and truth ini juga ada di dalam kita. Waktu kita apa? Kita percaya kita ada di dalam Tuhan. Roma 11 ayat 6 mengatakan, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku percaya bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia, jangan lihat lagi perbuatan kita yang mungkin masih cacat. Ya, dan jadi akhirnya aduh kayaknya kamu gak layak deh. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, tidak ada seorang pun di antara kita yang perbuatannya bakal perfect banget. Kenapa? Karena kita masih terdiri dari daging. Nanti tunggu Tuhan Yesus datang kedua kali, ubahin tubuh kita jadi tubuh kemuliaan. Baru di situ kita gak akan pernah bisa jatuh dalam dosa. Tapi saya mau katakan yang kita lihat, yang kita cari itu Yesus. Jangan ngelihat ke diri kita sendiri. Iblis akan terus ngasih tahu sama kita, lihat tuh diri kamu tuh, kamu gak layak lah khotbah di depan. Ya, kamu gak layak lah untuk bagiin firman Tuhan, kamu masih begini, kamu masih begitu. Dia akan terus mengintimidasi saya. Tapi saya bilang betul, kalau lihat perbuatan saya fail. Tapi kabar baiknya saya tahu saya siapa. Saya orang yang dibenarkan oleh Yesus. Darah Yesus tercurah itu gak sia-sia, itu membenarkan saya. Dan saya melihat bagaimana saya hidup di dalam kasih karunia. Kasih karunia terus membawa saya, mengubahkan kehidupan saya. Ya. Di Bless saya terus menekankan kepada anak-anak, kasih karunia menerima kamu apa adanya. Tetapi kasih karunia tidak akan membiarkan kamu apa adanya. Ya. Bapak Ibu Saudaraku merasa berdosa, merasa bersalah, selalu datang sama Yesus. Yesus selalu terima kita. Dan kasih karunia itu gak akan biarin kita apa adanya. Kasih karunia itu mengubahkan kita. Kita yang tadinya pemarah, kita yang tadinya sering gelisah, khawatir, takut, panik, apa segala macam. Kasih karunia itu akan mengubahkan kita. Ya, kita diselamatkan hanya karena kasih karunia. Nah ini ya Roma 6 ayat 14. Firman Tuhan gak pernah bohong, firman Tuhan berkuasa Bapak Ibu. Sebab kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Karena kita gak berada di bawah hukum Taurat. Tapi kita tuh di bawah kasih karunia, yang percaya katakan amin. Tidak akan dikuasai lagi sama dosa. Jatuh dalam dosa masih bisa, tapi tidak dikuasai. Tahu artinya dikuasai, kita gak punya kontrol. Ya, kita tahu nonton film pornografi itu gak baik. Tapi kita gak punya kuasa, nonton lagi ya. Itu kenapa? Karena kita berusaha. Saya tahu marah-marah itu gak baik. Tapi saya marah-marah terus. Kenapa? Karena kita berusaha. Saya mau bilang stop berusaha. Kekuatan kita gak ada artinya. Datang sama Yesus. Ya, hiduplah di bawah kasih karunia. Ya.
kasih karunia itu identik dengan iman. Kasih karunia itu hanya bisa terjadi dalam hidup kita ketika kita terima dengan percaya. Makanya kasih karunia itu pasangannya iman. Tapi hukum Taurat itu pasangannya adalah perbuatan. Makanya sekali lagi kan, iblis akan terus kasih tahu sama kita, lihat tuh perbuatan kamu tuh masih kayak gitu tuh. Perbuatan kamu. Dan saya mau bilang itu tipuan. Lihat seberapa kasih karunia itu besar buat kamu. Dan pegang Roma 6 ayat 14, saya tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Saya udah hidup di dalam Yesus, di bawah kasih karunia. Amin. Dan lihat, waktunya Tuhan kita diubahkan. Bukan dengan usaha kita, Roh Kudus yang kerjakan di dalam kita. Ya. Roma 5 ayat 17, bukan hanya itu Bapak Ibu. Ayat yang saya suka, ayat di bulan ini juga ya. Sebab jika oleh dosa satu orang yaitu Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Ya kan, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan bagaimana udah langsung dosa. Ya anaknya juga saling bunuh ya, Kain membunuh Habil. Tapi lihat, maka lebih benar lagi mereka, kita yang telah menerima apa? Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, righteousness, status benar, identitas benar, itu anugerah, itu tuh pemberian Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Akan apa? Akan hidup dan berkuasa. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maut berkuasa, tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ya, dan kita terima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita pun hidup dan berkuasa. Dosa gak bisa berkuasa lagi atas kita. Kita mungkin bisa jatuh dalam dosa. Ya itu pun susah. Kalau kita fokus terus sama Tuhan Yesus, gimana caranya kita jatuh dalam dosa Bapak Ibu? Gak bisa. Ya, lihat terus Yesus dan kita akan minim sekali jatuh dalam dosa. Ya, akan hidup dan berkuasa oleh karena Yesus Kristus. Seberapa di antara kita juga yang perlu hikmat Tuhan. Ya kan, ketika kita bekerja, berusaha, ya bisnis gak gampang mungkin saat ini. Ekonomi not okay saat ini. Tapi saya mau bilang, ini loh, terima kelimpahan. Ya, kelimpahan, abundant. Karena kasih karunia Tuhan itu berlimpah, tersedia buat kita. Ya, saya jadi anak yang selalu Tuhan, hari ini saya percaya ada kasih karunia Engkau yang begitu berlimpah buat saya. Selalu apa? Menantikan kasih karunia Tuhan secara berlimpah. Tambahin hikmat ya Bapak ya, hari ini Lala mau kerja. Tambahin kesehatan ya Bapak ya, kesegaran, semangat. Aku mau hidup hanya karena kelimpahan kasih karuniamu. Sangat indah Bapak Ibu Saudaraku. Dan ketika saya jalanin hari ada masalah? Ada. Tapi karena saya memulai mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, saya cari dulu Yesus. Sumber dari segala kelimpahan kasih karunia, maka masalah yang ada saya lewati. Amin. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena perbuatan saya. Dan Tuhan tambahkan kekuatan, hikmat, semangat. Ya. Ini ya, teruslah merenungkan kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Karena justru itulah sumber, itulah kunci kita hidup dan berkuasa. Ya, ketakutan tidak lagi berkuasa atas kita. Kekhawatiran tidak lagi berkuasa atas kita. Penyakit tidak lagi berkuasa atas kita. Kenapa? Karena aku terima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Yang percaya boleh katakan amin. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ya. Saya tekankan lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, pemberian. Pemberian Allah tolong diterima. Terima dengan iman, percaya bahwa saya dibenarkan karena pemberian Allah, kan lewat Yesus ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah ini ayat 10 Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita ini buatan Allah. Kita dibuat sama Allah, tapi dicoba untuk dihancurkan, dirusak sama iblis lewat dosa. Pada dasarnya kita semua diciptakan sama Tuhan dengan tujuan yang sangat-sangat baik. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saya mau bilang,
Kita tuh udah ada di dalam pikiran Allah jauh sebelum dunia ini dijadikan. Tapi bagaimana Allah tahu bahwa manusia itu jatuh di dalam dosa? Ketika kita sudah di dalam Yesus, ya, rancangan awal Allah itu terjadi dalam hidup kita. Dan rancangan Allah itu semuanya baik. Makanya penting sekali untuk kita tuh cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Penting untuk Bapak Ibu Saudaraku tahu kebenaran ini. Kalau enggak Bapak Ibu Saudaraku akan berpikir ya saya harus mikirin buat masa depan saya gitu. Ya terus anak saya juga masa depannya ya saya yang pikirin lah. Masa tetangga ngomongnya jadi gak enak gitu. Saya mau bilang lihat ayat ini. Kita tuh diciptakan sama Allah. Allah tuh punya purpose. Allah tuh punya tujuan untuk setiap kita. Dan kita diciptakan kembali, I am new creation, ciptaan baru di dalam Kristus. Lihat ya, untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Ya. Kadang-kala suka ada orang-orang Kristen yang nyeleneh gitu ya. Hah, cuma percaya doang, cuma percaya doang. Kan saya mesti melakukan ini loh, lihat. Waktu kamu percaya, waktu kita percaya, kita di dalam Kristus, kita tuh akan melakukan pekerjaan baik. Ya karena Roh Kudus akan kasih tahu sama kita. Sebetulnya untuk apa sih Bapak Lukas Laswardi ini ada di dalam dunia. Dan saya pun terus tanya sama Tuhan, Tuhan untuk apa saya diciptakan? Begitu indah. Ya kita gak harus pusing dan stres lagi mikirin saya tuh untuk apa? Untuk apa saya masih ada hidup di dunia ini? Tuhan punya tujuan dan tujuannya baik. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya, dan ini hanya bisa kita terima kalau apa? Kalau kita percaya bahwa apa? Saya adalah milik Kristus. Saya dibenarkan di hadapan Allah. Ya. Yohanes 6 ayat 28 sampai 29, lalu kata mereka kepadanya, ini kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat? Lihat, udah kelamaan hidup di bawah hukum Taurat. Tiap kali selalu tanya, Tuhan aku teh mesti perbuat apa gitu ya. Mesti gimana gemes gitu ya, dagingnya tuh kayaknya harus do something. Ya, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Dan lihat jawaban Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Kamu mau tahu pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ini pekerjaannya. Yaitu apa? Hendaklah kamu apa? Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya adalah bagian kita Bapak Ibu. Percaya adalah bagian kita. Ya. Percaya tuh bukan berarti diem aja, enggak. Siapa bilang? Itu tipuan, itu pemikiran dari dunia, itu tipuan dari si iblis. Supaya kita terus ngeliatin perbuatan kita. Ya. Tapi hendaklah kamu hidup dipimpin sama Roh Kudus. Titus 2 ayat 11. Ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yesus sudah nyata, sudah datang ke dunia ini. Lihat. Ia mendidik kita. Siapa bilang kasih karunia gak mendidik kita? Saya bilang di Bless, kasih karunia selalu terima kamu apa adanya. Tapi tidak akan membiarkan kamu apa adanya. Ia mendidik kita. Iya, bukan itu ya. Karena bicara tentang Yesus full of grace and truth. Ya, kasih karunia Allah yang menyelamatkan, Yesus mendidik kita. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan kefasikan. Kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Udah kelamaan hidup di dunia, udah terpolusi. Saya juga sama ya Bapak Ibu. Makanya kita perlu mengalami pertobatan setiap waktu. Jangan malu kalau Tuhan nyatakan salah. Oh puji Tuhan, betul saya dinyatakan salah. Saya bertobat. Karena banyak yang salah dari pemikiran kita Bapak Ibu Saudaraku. Justru kalau saya bersuka cita setiap kali. Wah saya baca ayat ini. Wah benar ternyata yang Tuhan mau saya perbuat itu percaya. Ternyata percaya. Kenapa? Karena ketika saya percaya kepada Yesus. Yesus akan mendidik saya. Yesus yang mendidik saya, bukan saya mendidik saya. Bukan saya mengajari diri saya cari-cari yang benar kayak gimana. Bukan. Kasih karunia itu yang mendidik kita. Ya, meninggalkan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayatnya nyambung. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa? Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan.
Jadi nonsens, omong kosong. Kalau kita hidup kelimpahan kasih karunia terus nanti saya berdosa seenak-enaknya. Gimana sih? Membebaskan kita justru membebaskan kita dari setiap kejahatan. Ya, kasih karunia Yesus. Ya, dan apa untuk menguduskan kita, ya, menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, kita kepunyaannya yang apa? Rajin berbuat baik. Jadi kuncinya adalah datang sama Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran, dan lihat bagaimana kasih karunia itu akan mendorong kita berproses di dalam diri kita, dan kita tuh nanti akhirnya menghasilkan perbuatan baik. Cuma satu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan gak pernah rumit. Dunia yang selalu bikin rumit. 7 langkah supaya kamu jadi istri terbaik. 8 langkah jadi suami bijaksana gitu. Pusing gitu ya. Carilah dahulu Yesus. That's it. That's all. Dan saya sendiri secara pribadi, kalau bilang sama Bapak Ibu jujur ya. Setiap kali saya cari Yesus, ada aja yang baru. Yang Tuhan Yesus ajarin sama saya. Gak pernah habis. Karena hikmatnya itu tidak terselami. Kebenarannya itu luar biasa. Benar ya Tuhan ya. Dulu saya waktu kerja saya pikir begini. Ternyata keuangan menurut engkau itu begini. Ya aplikatif Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya cari Tuhan. Dan karena itu saya mau terus cari Yesus. Yesus ngerti apa aja yang kita butuhin di dunia. Dan dia cuma suruh satu. Cari dulu aku. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saya mengingatkan lagi. Ya. Oh sorry ya, belum selesai. Berbuat baik, beritakanlah semuanya itu. Ya. Ayat ini buat saya. Karena saya mau beritain, hey siapa bilang kasih karunia bikin orang seenak-enaknya berbuat dosa, ngaco. Itu tipuan dari iblis. Supaya apa? Supaya kasih karunia tidak diberitakan. Jangan pakai logika manusia. Harus lebih rajin dong ke gereja, harus lebih apa? Harus lebih rajin dong baca Alkitab. Ya di bless saya bilang sama anak-anak, waktu kamu gak bisa baca Alkitab, kamu datang sama Tuhan. Tuhan tolong ya bikin saya ngerti baca Alkitab. Dan puji Tuhan ada beberapa yang bersaksi udah lebih bisa baca Alkitab. Baca Alkitab bukan karena kewajiban katanya gitu. Tapi karena kerinduan, karena lapar. Puji Tuhan. Selalu pengen nangis setiap kali saya dengar kesaksian dari anak-anak. Secara perbuatan mereka gak sempurna Bapak Ibu. Tapi saya bisa melihat. Ya, saya bisa melihat. Bukan secara mata. Bisa melihat secara roh gitu. Bagaimana mereka terus diproses sama kasih karunia. Ya, kita pun demikian. Kita pun perlu. Kita gak bisa ngerubah diri kita. Ya, hanya kasih karunia yang bisa mengubahkan kita. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu saudaraku rindu untuk jadi istri yang lebih baik lagi. Suami yang lebih baik lagi. Ya, jangan berusaha. Ya, tapi datang sama Tuhan Yesus. Bilang Tuhan aku gak bisa. Tapi engkau bisa dan engkau ada di dalam aku. Saya ajarin itu ya ke anak-anak. Selalu datang sama Tuhan Yesus dan bilang Tuhan aku gak bisa. Karena aku gak bisa aku datang sama engkau. Tapi engkau bisa Tuhan Yesus dan engkau ada di dalam aku. Tuhan aku gak bisa khotbah. Tuhan aku gak bisa pelayanan. Tuhan aku gak bisa memimpin. Ya tapi engkau bisa. Dan engkau ada di dalam aku. Itulah sebabnya namanya Yesus. Karena Yesus selalu menolong kita. Menyelamatkan kita. I call you Jesus. I call you healer. I call you savior. Ya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Yesus. Ya, pegang ayat ini. Dia Bapa yang terbaik. Kalau Bapa di dunia aja gak pernah kasih anaknya batu ketika anaknya minta roti. Apalagi Bapa di surga. Bapak Ibu percayalah, Dia tahu kebutuhan kita. Dia cuma mau kita datang sama Dia. Tanya sama Dia. Minta sama Dia. Bilang sama Dia. Saya gak bisa. Tapi engkau bisa. Dan lihat bagaimana nanti Tuhan akan membukakan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengaruniakan segala sesuatu. Segala sesuatu di sini
yang juga sangat-sangat luar biasa. Aduh maaf ya kalau kasar saya bilang gokil gitu ya. Kalau bahasa anak-anak ya, jadi wah crazy banget lah begitu ya. Adalah ini, Rohnya sendiri. Ya, di ayat ini dikatakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus. Pada saat itu Roh Kudus belum diutus. Tapi hari ini kita sudah hidup, ya Roh Kudus itu udah diam di dalam kita. Ya. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah Roh Kudus lah yang akan mengajarkan apa? Baca sama-sama Bapak Ibu. Segala sesuatu kepadaku, kepadamu. Segala sesuatu artinya segala sesuatu. Perlu hikmat untuk memilih sekolah buat anak. Perlu hikmat untuk memilih bisnis, rekan kerja dan segala sesuatu. Terima ini dengan iman, bukan dengan logika manusia. Karena firman Tuhan mengatakan Roh Kudus yang akan mengajarkan kita segala sesuatu. Segala sesuatu. Karena dia tahu kita gak bisa. Kita perlu dididik, kita perlu diajar. Dan Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Ya, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saya rangkum, kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh Kristus ya lewat Yesus ya. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Yesus. Ada yang bayar, ada yang melakukan, tapi bukan kita. Yesus, kita terima, kita percaya, itulah kasih karunia. Dan bagaimana kita bisa hidup berkuasa karena kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Ya. Karena bolak-balik terus datang sama Tuhan Yesus. Ya. Carilah dahulu Yesus dan semuanya akan ditambahkan. Amin. Mari bangkit berdiri bersama. Saya tutup PPT saya dengan kata-kata ini. I am the righteousness of God in Christ. Saya adalah orang yang dibenarkan di hadapan Allah di dalam Kristus, karena Kristus. Sebagaimana saya saat ini, Bapa melihat Kristus. Makanya kita bisa selalu datang ke tahta Bapa. Karena yang Bapa lihat, Yesus di dalam setiap kita. Dan izinkan Yesus mengubah hidup kita. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan, mendidik kita. Ya. Bagian kita adalah terus datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan aku percaya, aku terima. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya. Begitu mahal, sangat mahal apa yang Kau lakukan di atas kayu salib. Dan kami mau menghormati, kami mau menghargai setiap penderitaan-Mu, tetesan darah-Mu yang tercurah. Dengan kami percaya kepadamu, kami menerima bahwa kami dibenarkan hanya karena Engkau Yesus, karena perbuatan-Mu Yesus. Dan hari ini bahkan sampai selama-lamanya kami menjadi anak-anak Allah yang setiap saat boleh menikmati kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya dalam keseharian ada banyak hal yang harus kami hadapi. Dan kami tahu Engkau terlebih tahu. Pagi hari ini kami mau belajar untuk terima, untuk percaya bahwa kami gak kekurangan sesuatu apapun. Karena ada Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran yang bersama-sama dengan kami, yang akan mengajarkan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Biar kami mau percaya dan kami taati dengan selalu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kami mau belajar terus, kami mau diajar terus, kami mau cari terus firman Tuhan, kami mau renungkan itu, dan kami akan lihat bagaimana Roh Kudus memimpin kami, mengajari kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang sungguh-sungguh penuh dengan kuasa Allah. Lewat hidup kami, orang-orang justru boleh melihat kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman Tuhan diserahkan Engkau yang terus bekerja Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. I am the righteousness of God in Christ, praise the Lord.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.